Tragedi maut Python Situbondo. Usai melakukan study tour di Bali, ratusan siswa kelas 2 SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau Yapemda 1 melakukan perjalanan pulang menuju asal kotanya, Sleman, Yogyakarta. Suasana riang gembira menyelimuti acara tersebut. Mereka menumpangi 3 bus AO transport yang masing-masing berisi 50 orang atau lebih. Bus nomor 1, bus nomor 2, dan bus nomor 3 melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang pada Rabu malam 8 Oktober 2003. Ada mulanya sunyi sepi, sampai pada suatu saat bus melaju sampai pada tanjakan di daerah Python. Karena sering terjadi kecelakaan di tanjakan tersebut, masyarakat sekitar menyebutnya tanjakan tengkorak, tepatnya di daerah Banyuglugur, Python, Probolinggo. Setelah melakukan studi banding dan wisata ke Bali, mereka pulang melewati jalur Pantura, yaitu jalur pantai utara Pulau Jawa. Jarak antara bus diketahui cukup berjauhan, di mana bus nomor 2 yang mengalami nasib naas itu ada pada bagian belakang rombongan. Saat memasuki daerah Banyuglugur, Python, sebuah truk kontainer dari arah barat atau jalur berlawanan pindah lajur karena menyalip kendaraan di depannya. Karena kondisi penerangan jalan yang kurang, ditambah jarak yang terlalu dekat, truk kontainer akhirnya menabrak bus yang tidak sempat menghindar. Tidak hanya sampai di situ, dari arah belakang, sebuah truk tronton langsung menghantam bus yang berhenti mendadak akibat ditabrak dari depan. Sialnya, tangki solar dari kontainer pecah dan muncul percikan api akibat kecelakaan tersebut. Api yang berkobar dengan cepat merambat ke badan bus dari arah depan. Apalagi di dalam bus banyak barang yang mudah terbakar, seperti karpet dan tas bawaan siswa. Pada saat kecelakaan terjadi, pintu depan bus ringsek dan tidak bisa dibuka, sedangkan pintu belakang terjepit dan tertutup oleh bagian depan truk tronton. Sopir dan kernet berhasil keluar setelah melompat dari jendela yang pecah. Api yang berkobar dan kepulan asap di bagian depan bus memaksa para siswa dan guru yang seluruhnya perempuan mundur dan berdesakan di bagian belakang bus. Mereka mencoba membuka pintu belakang bus, namun gagal karena terhalang truk tronton. Beberapa warga yang pada saat kejadian kebetulan lewat segera memberikan bantuan dengan mencoba membuka pintu belakang bus, tapi gagal. Sebagian lagi melempari kaca samping bus dengan batu agar pecah dan para siswa bisa keluar. Sayang, meskipun beberapa kaca akhirnya pecah, para siswa yang semuanya perempuan itu tidak berani untuk melompat keluar. Selain posisinya tinggi, di luar bus pun api sudah berkobar dengan cepat. Warga yang mencoba nekat masuk ke dalam bus dihalangi oleh warga dengan mempertimbangkan keselamatan karena tangki bus bisa saja meledak kapan saja. Terdengar teriakan minta tolong bersahut-sahutan, tapi tak ada yang bisa membantu karena api sudah sedemikian besar. Teriakan minta tolong itu terdengar sangat menyayat hati. Lalu terjadilah beberapa ledakan dari tangki bus dan letupan kecil yang membuat para warga mundur untuk menyelamatkan diri. Api yang berkobar semakin besar berbanding terbalik dengan suara anak-anak sekolah yang kian lama
kian lemah dan akhirnya menghilang. Semua orang menangis karena tak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Dalam sisa-sisa kobaran api, tampak banyak tubuh yang sudah mulai gosong menghitam dan bertumpukan satu sama lain di bagian belakang bus. Dari raut wajah mereka menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Tangan-tangan mereka terangkat seolah menanti harapan akan sebuah pertolongan yang tak kunjung tiba hingga akhir ujung hayat menjelang. Tak seorang pun selamat dari peristiwa kecelakaan tersebut, selain seorang sopir dan kernet bus. Total sebanyak 54 orang siswi dan guru tewas terbakar dalam kecelakaan tersebut. Barulah ketika fajar menyingsing, tampaklah pemandangan mengerikan dari para korban kecelakaan malam itu. Di balik kepulan asap, bau gosong, amis darah dan air dari jenazah begitu kuat menusuk hidung siapapun yang lewat. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi dan identifikasi. Konon saking banyaknya jenazah, beberapa jenazah sampai diletakkan di lorong rumah sakit dan diberi sekat berupa es batu. Banyak potongan tubuh yang hancur, organ tubuh yang tidak lengkap, atau tubuh yang menempel satu sama lain, sungguh menyulitkan proses identifikasi jenazah. Di sisi lain, rombongan bus nomor 1 dan 3 justru sudah sampai di sekolah asal mereka di Kota Sleman, Yogyakarta. Begitu sampai, mereka diberitahu pihak sekolah ditelepon aparat kepolisian bahwa rombongan bus nomor 2 mengalami kecelakaan dan seluruh penumpangnya tewas. Meledaklah tangis seluruh siswa dan guru yang ikut dalam rombongan tersebut. Beberapa guru dan staf sekolah saat itu juga langsung menuju ke daerah Paiton, Probolinggo. Demikianlah kecelakaan tragis yang menewaskan 54 orang siswi dan guru SMK Yapemda 1 Sleman. Kecelakaan itu pula yang membuat pemerintah bergerak untuk membuat peraturan baru. Seluruh armada bus wajib dilengkapi alat pemecah kaca saat darurat dan pintu keluar cadangan yang langsung bisa terbuka saat terjadi kecelakaan.